Mungkin tujuannya baik, membahagiakan istri supaya nggak terlilit hutang. Tapi caranya yang diambil, keputusan yang dipilih itu yang justru malah menjerumuskan lebih dalam lagi. Tetap ada yang dirugikan, bukan bikin bahagia, malah istrinya sekarang kondisinya nggak sadar. Yang saya sedih keponakannya. Apakah Iya. orang tua keponakannya nggak sedih? Gimana tuh Hilang. orang tua keponakannya? Saya pikirin loh dari tadi itu. Iya, makanya kehilangan anak tuh pasti kan ditumbalkan lagi dan nggak tahu sekarang di mana. Keponakan saya itu orang tuanya ibunya sudah meninggal, bapaknya punya istri baru, Terus dilupain gitu aja. anaknya dititip ke saya. Anak yang dititip ke kamu tumbalin. Demi istri saya, demi keluarga saya. Supaya istrinya nggak kena tumbal. Supaya istri saya tidak kena tumbal, dan supaya ya, saya bisa membahagiakan istri saya buat uang yang dia pakai. Boleh dipakai maskernya, silakan. Sekarang kau udah nyesel belum? Iya, saya menyesal. Jaminannya apa kalau masih nggak gitu-gitu lagi? Apa jaminannya kalau Anda benar-benar menyesal dan nggak akan ngulangin hal seperti ini lagi? Saya menjaminkan diri saya sendiri. Saya lebih baik saya jadi gila daripada saya melihat istri saya seperti sekarang. Iya sih. Saya masih ada lihat sisi baiknya dari Masmu. Dia, kamu beneran rela tukar posisi Mas Mulnya yang nggak waras, yang gila? Saya rela. Yang penting istri saya bahagia. Dan saya sadar uang bukan segalanya. Iya. Saya dengar tadi semuanya dan saya berharap ini benar-benar nyesel ya, jangan cuma di mulut doang. Lagian juga Masmu kan masih banyak cara ya untuk bisa Bahagiain istri. bahagiain istri. Uang juga bisa kita cari pelan-pelan. Gak usah numbal-numbalin orang. Kasian yang punya, yang orang tuanya gitu kepikiran pastinya kan. Iya. Jadi Sekarang lapangan pekerjaan kan juga ya ada lah kalau emang kita cari ya. iya, Nafkah itu banyak. Ya. makanya. Cari nafkah jalannya banyak. Saya prihatin banget kalau ada orang yang seolah-olah untuk tujuan baik tapi menggunakan cara-cara mistis. Betul. Lalu kemudian hal seperti ini apalagi yang ditumbal dengan ya kesannya alasan untuk tujuan baik tapi justru malah ambil keputusan yang salah. Saya sangat menyesal. Ini ritual ini terakhir dilakukan kapan? Terakhir saya lakukan itu 4 hari yang lalu. 4 hari yang lalu. Tujuannya adalah untuk supaya ini bisa mengendalikan mereka. Agar saya punya banyak uang. Berarti sampai 4 hari yang lalu masih berharap dapat uang gaib dari makhluk-makhluk ini dengan ritual seperti ini. Iya. Ya semoga. Tapi nggak tahu kenapa ya, Bay. Saya yakin dia masih ada kesempatan kedua loh. Masih bisa berubah, Roy. Masih bisa berubah. Walaupun gak ada semangat. Tapi stop makan ayam mentah ya. Saya akan kesana. Stop kayak gitu-gituan deh. Stop yang aneh-aneh. Nggak bagus juga kan buat kesehatan ya. Iya, Oh, nggak banyak higienis. bakterinya. Iya, Banyak memang ada bakterinya. Langsung gitu loh makannya. Termasuk kuat ya Mas Mul ini makan daging mentah tapi tidak sakit. Yang makan saya kasih makan buat mereka. Hah? Masih makan dia? Masih makan mereka? Ini seperti masih makan ular ya? Iya, iya justru anehnya gini loh. Dia kan diikuti oleh sang dewi ular. Kemudian makannya ayam. Jadi artinya secara logika sang dewi ular tuh udah merasuk dalam dia.
yang dia makan sebenarnya untuk persembahan yang orang yang siluman yang di belakangnya gitu lah. Dan yang tadi kita lihat itu. Iya, jadi sebenarnya ular kan makannya ayam, tikus, kan. Jadi ketika dia makan, dia kayak memberi makan yang di sana. Dia kayak numbness gitu loh untuk ngelakuin itu, kayak nggak ada rasa, tapi yang belakangnya dia yang tadi itu kayak dikasih makan makin powerful. Ya, jadi nggak ada rasa, mati rasa gitu. Iya. Ini cincinnya gimana, Roy? Kita akan melakukan suatu eksekusi di sini. Cincinnya akan kita bakar. Suka atau tidak suka, saya tidak peduli. Diizinkan atau tidak, kita akan lakuin eksekusi di depan mata dia. Apa ya, Mas Mul ya? Tapi Apa yang ini bikin bisa ragu? enggak. Dewi ular bisa bener-bener. Hah? Dewi ularnya bisa bener-bener pergi. Gimana, Roy? Dewi ularnya akan pindah dan pergi selama-lamanya Cincin tersebut. ke cincin tersebut. Karena ini api ya, akan dibakar oleh api. Itu Kita bentuk butuh ikatannya wadahnya. ya? Aku nggak mau pegang. Oke, minta mangkok untuk bakar cincin. Ini cincin ini yang selama ini jadi ikatan si ular-ular ini ya, Roy? Itu. Selalu dipakai cincin. Selalu saya pakai. Soalnya waktu itu mbaknya bilang ini untuk melindungi saya dari mara bahaya, untuk ilmu kebal. Jadi kalau semisal saya juga ada dicecer sama orang, Dewi ular akan menolong saya. Jadi untuk minta bantuan Dewi-Dewi ular ini, Ya, melindungi dari apapun itu, badan Anda jadi kebal gitu. ya. Kasih, Apapun. Rico. Oke, ini kalau diambil dan dibakar, efeknya apa buat mulnya sendiri, Roy? Ini dibakar dan dimusnahkan, efeknya akan ada kehidupan tenang buat Mas Mul. Mbak Sarah, aku butuh bantuan kamu untuk bakar itu Bakarnya gimana? di sini. Tapi kan ini air. Iya. Dimasukin dulu aja coba. Coba Kita- Mas Mul dimasukin. Saya nggak mau pegang cincinnya. Gitu ya. Em, baca-baca. Tisu yang besar. Nggak, langsung aja Tisu apa? untuk ke situ. Serem banget ya, saya takut jadinya. Ini kalau dibakar seperti ini, apapun yang ada di cincin itu akan pergi, Roy. Akan keluar semua isi-isinya. Si ular-ular itu. Iya, Ini kayak suara desisan ular loh, Roy. iya. Pergi jauh-jauh ke neraka. Jangan ganggu kita semua. Habiskan semuanya. Sekali lagi saya perintahkan, kembali ke alam bakar. Kembali ke alam baka. Kembali ke alam baka. You have to. Panas.
Mas Mul. Hukuman yang setimpal buat kamu, Mas Mul, dan teman-teman kamu. Gak bakal saya tolongin untuk berhentiin api. Panas! Panas! Saya menyesal. Udah kapok? Aing tak menyesal dah. Aing saya nggak Keluar kamu dari tubuhnya si Mo. Yang punya badan ini udah gak suka sebenarnya. Pergi jauh-jauh. Pergi ke neraka. Pergi ke alam baka. Pergi ke alam baka. udah ya, lepas ya. Dikuatin, Masmu dilawan, energinya mungkin rasanya nggak nyaman pasti. Tapi biarin prosesnya selesai, dia pergi dari badannya Masmu sendiri. Sekali lagi saya perintahkan, pergi ke alam baka. Pak Roy, tolong saya Pak Roy. Udah lepas ya. Udah lepas. Masmu, dengar saya. Bawang putih ya. Masmu dengar. Iya. Bisa berdiri. Jangan duduk. Cincinnya udah habis dibakar, udah nggak ada lagi energinya, dan Udah nggak ada. Tuh gosong. ya. Dan makhluk-makhluk ini tadi sudah diusir pergi, udah nggak ada di badan Anda lagi. Makasih banyak. Dan pisaunya harus disita ya Roy. Pisaunya harus disita lah. Bahaya sekali. Kalau di luar dia udah lepas kendali, saya takut nusuk orang. Ya, itu aja. Dan sekarang jauh lebih baik rasanya. Baik. Ada terakhir mau disampaikan Roy. Mas Mul, kamu kan masih muda ya, tahun 1998 ya. 88. Saya pengen banget kamu berubah ke arah yang lebih baik gitu loh. Maksud saya gini loh, punya status kasta yang cukup kuat di masyarakat. Entah itu karir, entah itu belajar lagi hal yang baru. Itu jadi kalau misalnya orang punya pegangan, orang lain nggak akan memandang sebelah mata gitu loh. Kalau orang lain, kalau kamu punya pendidikan yang oke, terus udah gitu kamu punya status kasta yang oke, finansialnya oke, nyari sendiri, berusaha keras, otomatis semua orang akan menghormati kamu. Gak usah pakai ginian, orang akan kayak put respect ke kamu, ya? Itu aja sih dari saya. Istri saya. Ah? Istrinya gimana Roy? Kalau misalnya kamu hidupnya bener yang kayak tadi tuh, nggak mau gini-ginian lagi, saya rasa istrinya baik-baik aja. Akan membaik kondisinya ya. Akan membaik istrinya. Ya.